dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, guys. sebrek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong katanya. Kue. Potong kuenya. Potong kuenya. Basah. Assalamualaikum orang baik. Hari ini ternyata Ratu Kegelapan ini terganggu tidurnya. Karena Marah deh, nggak apa-apa, ada mamanya dateng. iya, karena kebetulan hari ini tanggal berapa sih? 28. 8 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Pas banget sama hari ulang tahun. Pantesan lu keras lu, Mak. Ya bersama dengan sumpah-sumpah para pemuda itu lu lahir. Pasti kan muda terus. Amin ya Allah. Karena sumpah pemuda ya. Berkah. Pokoknya selamat ulang tahun buat Tante Ida. Di sini ada Mama Ita pagi-pagi ngasih kejutan. Ada Mbak Tika juga. Waduh, ntar Pak Sam lagi yang kegoda. Video ini justru alami, cantik banget. Selamat ulang tahun Tante Ida. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Terus cepet jadi sama yang satu itu. Gimana ya? Kok yang itu kok nggak diaminin sih? Gitu. Nah iya udah. Amin. Bunda mau ngasih ucapan. Ya pokoknya barakallahu fi umri. Amin ya Allah. Ini kan berkurang, satu bukan bertambah, berkurang nikmat Allah. Jadi yang sisanya harus ditambah lagi ibadahnya, terus bertambah, biar akan bertambah lagi keberkahannya. Sehat lahir batinnya. Amin. Sehat kabulkan hajatnya. Amin ya Allah. Dekatkan jodohnya. Kan kabul hajat. Oh iya. Oh dia udah mesen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Allah, hari ini melelahkan sekali teman-teman. Aduh. Pulangnya udah pagi. Jam berapa ya? Mas Teh itu tadi malam pulang nyanyi sampai rumah jam 2 atau setengah 3 lah. Jam 2 lebih 18 menit. Pulang ngamen online, ya kan? Terus langsung tidur. Bangun jam 5, terus tidur lagi, bangun jam berapa? Oh iya, Mama yang bangunin. Mama Ita datang untuk kasih kado buat ulang tahun, kasih kue buat Tante Ida. Jadi Mas Teh dibangunin tok. Akhirnya jam setengah 9 kalau nggak salah ya. Mama Ita datang terus kerja ke rumah Tante Ida dulu sampai jam 12. Kami ngumpul. Mas Teh harus kerja sampai jam 3 sore. Sampai rumah jam 3 sore itu tuh harus jalan lagi karena ada teman yang minta tolong lagi sampai jam 9 lebih sedikit lah sampai di rumah. Dan di situ Mas Teh sudah sangat-sangat drop sekali, sudah sangat capek sekali karena satu kurang istirahat, yang kedua memang terforsir juga pemikirannya karena ada sesuatu yang sedang Mas Teh pikirkan juga ya. Yang sedang Mas Teh ingin kerjakan, sesuatu yang ingin Mas Teh sedang lakukan dan sedang Mas Teh hadapi sekarang. Dan di pikiran kalian kan cuman gini ya, aku tuh kadang lagi kesel, bukan kesel sih, lebih ke kayak ya kok kebebasan gue tuh jadi terenggut gitu loh. Gue tuh merasa kayak lagi diperkosa gitu. Kalian itu ngawasin Mas Teh lagi online. Kalian tuh tahu Mas Teh lagi online jam berapa terakhir, bla 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 bla. Dan terus yang lucunya itu setiap Mas Teh lagi online pasti ada yang telepon, langsung telepon karena tahu aku lagi online. Terus ditelepon, udah saya kasih jawaban, maaf saya lagi nyanyi, saya lagi kerja, saya nggak bisa angkat teleponnya. Saya
saya pakai kata maaf loh. Terus dia jawabnya, ya udah maaf ganggu. Kok lucu ya? Tadi tuh Mas Teh tuh online, jam segini tuh Mas Teh tuh online. Kenapa nggak dijawab WhatsApp saya? Hah? Gue tuh kalau digituin malah jadi males. Akhirnya gue taruh HP-nya. Jadi lu nggak ada akses malahan ke gue. Itu saya tuh kalau semakin kalian paksa saya semakin males malahan. Jadi akhirnya ya malah, apalagi baper-baperan itu. Aduh, saya tuh juga lagi pusing. Keadaan saya lagi begini posisi saya. Cuma kan saya nggak mau cerita-cerita sama kalian. Jadi Mbak Yudi ngertiin sedikit, apalagi lagi kerja. Ditelepon nggak diangkat-angkat terus ngatain. Aduh, aku jangan. Masya Allah, orang-orang baper begini nih yang perlu diperbaiki nih kepalanya nih. Orang baper-baperan yang kenapa sih? Emang orang sibuk. Yang kocak lagi itu ada yang WhatsApp. Emang sibuk itu nggak ada waktu buat duduk ya, buat sekedar angkat telepon ya. Kerja di sebuah kemarin aku nyanyi di sebuah instansi ya sampai sore, dan di situ tuh kayak jam kerja saya dari jam 1 sampai jam 3 sore. Nggak ada waktu istirahatnya, nggak ada waktu duduknya. Maksudnya nggak ada waktu kita duduk yang tanpa apa-apa gitu loh, tanpa dapetin, maksudnya kita tanpa musik atau apa. Meskipun saya duduk sekalipun musik tetap bunyi. Gimana saya mau angkat teleponnya? Allahu Akbar ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya tahu betul saya punya orang banyak sekarang, tapi Mbok Yao nggak usah main baper-baperan. Satu lagi sama yang sudah pada punya suami ini loh, kalau WhatsApp ki Mbok Yo diatur bolak-balik. Mas Teh bilang sampai yang Mas Teh itu online loh, kenapa nggak dijawab? Mas Teh itu udah online, kenapa nggak di bla 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 bla? Mas Teh itu udah, aku lihat Mas Teh tadi online kok ditelepon nggak diangkat. La ilaha illallah ya Rob. Akhirnya berpikir yang tidak-tidak. Makanya Mas Teh selalu bilang, ayo berpikir positif, berprasangka baik, berpikir baik, supaya kamu gak benci sama orang, supaya kamu gak punya rasa dengki sama orang. Pikiran kamu itu macam-macam, pemikiran kamu itu sudah salah. Akhirnya apa? Saya yang kalian anggap jelek, seakan-akan saya ngindarin kalian. Lah aku lo kerja jam 3 pulang, Kak Selfie loh di sini, saksinya ada Kak Selfie. Jam 3:30 atau jam 4 gitu saya udah pergi lagi. Saya dijemput sama teman saya, ada teman saya minta tolong. Jadi saya sampai jam 8:30 nggak ada waktu. Terus aku ngeladenin, dasku ki lagi mumet, badanku tuh lagi capek. Kalau aku angkat telepon, aku ngobrol itu nggak fokus aku nanti. Belum benar pikiranku, jadi ya nggak bisa. Nanti kalau misalnya kamu lagi ada masalah sama teman kamu lagi ada masalah sama diri kamu, terus kamu pengen curhat sama aku. Lah posisiku itu gimana cara angkat teleponnya? Oke, duduk nyanyi itu ya nggak capek, nggak berdiri terus, enggak, memang ada duduknya. Cuman ketika saya duduk kan musik tetap bunyi. Gimana mau ngobrol sama kamu? Oh, nggak ngerti sih tuh, mungkin muteran aku sini. Kalau maaf betul, saya mesti ulangi lagi. Kan Mas udah punya YouTube, Mas udah kaya, Mas YouTuber. Wah. Allahu Akbar, saya aminkan doanya. Tapi perlu kalian tahu, Mas 6 bulan aja gajinya 1.300.000. 6 bulan coy. Pikir sendiri. 1.300.000 itu 6 bulan. Gajinya dari YouTube ini. Jadi gimana Mas mau berfokus di sini kalau Mas nggak dagang, Mas nggak nyanyi, tetap nggak makan. Kalau bisa kan ini jalan, kerja jalan, Mas tetap bisa hidup, adiknya Mas tetap bisa makan. Itu yang penting. Bisa tetap sedekah. Jadi minta tolong, minta maaf, difahami atau tidak, saya mohon untuk lebih dimengerti lagi posisi saya. Harus kedepankan azas sopan santun. Kalau mau telepon itu ya, Mas Tulus saya mau telepon ya, boleh atau tidak. Jadi saya itu memang betul saya hampir jarang angkat telepon. Saya memang cuma WhatsApp saja. Karena pada posisi ini, ketika kalian terus paksa, saya bukannya saya mau. Saya itu tipenya semakin kamu paksa, saya semakin menjauh malahan. HP ini tak taruh sisan, gak tak apa-apain, tak letakin aja sekalian. Kayak kemarin malah tak taruh seharian, sampai malam aku tidur gak tak pegang. Dan baru tadi pagi, adikku aja WhatsApp baru tadi pagi tak bales. Adikku lagi kondisinya gak sehat.
adikku posisinya nggak baik. Aku tuh sampai nggak memperdulikan adikku gara-gara kalian. Saya tidak marah, tapi dalam hal ini saya sangat kecewa dengan kalian. Dan lagi-lagi kalian buat saya kecewa dengan terus-terusan bersifat seperti itu. Jadi saya tuh merasa kayak kebebasan saya itu kalian tahan. Kebebasan saya itu kayak kalian nggak boleh lakukan gitu loh. Jadi saya itu seakan-akan harus mengikuti apa jalur kalian, jalur hidup kalian yang harus saya ikuti. Tapi dalam hal ini kalian nggak mau mengerti apa yang Mas Teh kerjakan. Cukup itu saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. 7 menit cuman buat ngomel-ngomel nggak jelas yo. Wingi aku dilabrak sama suaminya. Kemarin saya di WhatsApp sama suaminya, saya dibilang bla bla bla. Lah aku lu ngerti apa-apa ora, aku WhatsApp istrinya juga enggak. Nah itu loh yang kayak gini-gini nih yang perlu dipahami. Hati-hati yo. Mas Teh itu nggak gimana-gimana orangnya. Kalau mau berkomunikasi itu sesuatu yang positif, ya niatkan untuk positif saja ya. Saya ucapkan dulu selamat ulang tahun buat Tante Ida, karena kemarin sudah kita videonya nanti saya tayangkan di depan saja ya. Video kemarin kita kasih kejutan Tante Ida. Semoga panjang umur, murah rezeki, enteng jodohnya, dan dimudahkan untuk segala urusan baiknya ya. Terus di sini juga ada ucapan dan doa untuk Tante Ida dari Bapak Muhammad Yahya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan selamat pagi Mas Teh. Semoga Allah karuniakan kesehatan yang baik, diterangkan hati dan nur pancaran iman, diluaskan rezeki, dilunaskan segala utang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau yang ini aku aminkan bener. Diangkat segala musibah yang sedang dihadapi dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Muhammad Yahya doanya. Doa yang terbaik juga buat Bapak ya Pak. Doa yang sama. Mas Teh, benar ya hari ini Tante Ida ulang tahun? Mas Teh, benar ya hari ini hari lahirnya Mbak Ida? Kalau iya, tolong sampaikan ucapan selamat hari lahir saya buat Mbak Ida. Selamat ulang tahun Mbak Ida. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikanmu kebahagiaan dan kesehatan. Semoga hari-harimu di masa datang lebih bahagia dan juga penuh harapan. Amin. Meski banyak ranjau ataupun rintangan dalam kehidupan, anggaplah itu hanya salah satu ujian yang akan lebih mematangkan usiamu. Semoga kehidupanmu dipenuhi matahari dan pelangi, diberi keberkatan dan keberkatan atas segala urusan kamu. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Tante Ida tuh ada ucapan dari seorang laki-laki. Dari Bapak Muhammad Yahya. Pak Yahya kan laki-laki, nggak salah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga selamat pagi Mas Teh. Selamat pagi juga Pak. Waalaikumsalam. Semoga dengan kehadiran 12 Rabiul Awal akan bertambah mekar sifat cinta kasih sayang sesama kita, dan khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai hamba, nabi, dan utusannya yang umi, serta keluarga dan sahabat dengan salam yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Nabi mendapat keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya untuk doa dan juga segala ucapannya. Semoga doa itu berbalik arah, berkembali kepada Bapak juga dan berbuah sesuatu yang baik juga ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk beberapa teman-teman yang sudah mengucapkan juga ya. Mama Ita terima kasih. Pokoknya kemarin di grup Rumah Orang Baik juga sudah mengucapkan untuk Tante Ida berulang tahun ya. Selamat pagi untuk yang punya kok langsung ke Makassar, Papua dulu dong. Buat Pak Sem bersama rekan-rekan yang punya Papua sana, semoga sehat, berkah barokah, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, diberikan kelancaran selalu ya. Kemudian untuk yang punya Timika, Jayapura, Merauke, yang ada di Freeport yang ada di Papua semuanya ya. Beranjak untuk yang punya Sulawesi dari Toraja, kemudian Makassar, Maros, Kendari, Palu, kemudian Ulu lagi. Apa sih namanya? Ya itulah pokoknya ya, semuanya yang ada di sana tanpa terkecuali yang di Sulawesi, Manado sama Ambon juga selamat bergabung ya. Maka Kalimantan juga untuk yang ada di Pasir, Bontang, Balikpapan, kemudian ada dari Palangkaraya, Sambas, kemudian Banjarmasin, Pontianak, Berau, juga untuk yang punya ketemu kemarin Nunukan, Allahu Akbar. Aku tuh mau ngomong Nunukan coy, dari kemarin salah terus. Nunukan Kalimantan mana Nunukan ya, pokoknya Kalimantan deh yang punya Nunukan. Aku mau nyapa lupa terus, maaf ya orang cantik, orang ganteng ini lupa nyapa kamu yang dinunukan. Asik.
Orang motor lewat begitu. Dia yang punya motor, ngapain sih lu Tulus, nggak jelas banget hidup lu. Ya emang deh gitu. Yang di Sumatera dari Medan, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, ada dari Batam juga di sana. Kemudian yang ada di Bangka Belitung, ada yang di Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk yang punya Lampung ya. Beranjak lagi untuk yang ada di Banten, dari Cilegon, Merak, kemudian untuk yang punya Gunung Santri juga di sana, selamat bergabung ya. Berlanjut lagi untuk yang punya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian Cianjur, Bandung, Bogor, Sukabumi, Majalaya, Pangandaran, Banjar, dan juga untuk yang Banjar terakhir ya. Banjar terakhir, kemudian Cirebon, Indramayu. Lalu untuk yang punya Tegal, Cilacap, Pemalang, Purwokerto, keluarga besar Pak Semen di Purwokerto, halo, sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Semarang, Kendal, kemudian tadi Tegal, Cilacap udah belum? Mas Arya Kreasi di Tegal, terus ada Mas Ari Johari, I love you. Terus untuk Mbak ini yang punya Cilacap, Pak Ali yang punya Pemalang, Purwokerto, pokoknya kuabeh yang di sana ya. Tanpa terkecuali saja. Kemudian lagi untuk yang punya Semarang, Kendal, Waradiri, Rembang, Jepara, Pati, kemudian Wonogiri, Klaten, Sragen. Terus untuk yang punya Magelang, Muntilan, Jogja, Solo, Sukoharjo, terus Boyolali juga di sana ada. Kemudian beranjak untuk yang punya Malang, Jombang, Madiun, Nganjuk, Ngawi, terus Blitar, Gresik, Sidoarjo, Tulungagung, Ponorogo, wakil banget ya coy. Terus untuk yang punya Surabaya dan juga untuk yang punya Banyuwangi dan juga untuk yang ada di Madura. Malaysia untuk Mbak Angel di sana, kemudian ada Bapak Abdullah, kemudian lagi untuk Abang Muhammad Ridwan. Halo abangku, sehat selalu ya bang ya, Allah bersama abang, amin ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Singapura Bapak Muhammad Yahya bersama Mbak Haryanti di sana juga ada ya. Kakakku yang punya Brunei Darussalam buat Kak Jija bersama abang, Allah bersama kakak, Allah sehatkan kakak, Allah mudahkan rezeki kakak, amin ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Macau, Arab Saudi, Jeddah, kemudian Los Angeles, Jerman, Swiss, dan juga untuk yang punya Sydney, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini siapapun mereka, apapun mereka dan bagaimanapun keadaan mereka, semoga Engkau mudahkan untuk segala urusan baiknya ya Allah. Sehatkan badan yang sakit ya Allah, mudahkan untuk yang sedang ada masalah, semoga Engkau pertemukan dengan solusinya ya Allah. Yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga Engkau mudahkan jodohnya ya Allah. Yang belum bekerja, semoga lekas Kau berikan pekerjaan. Untuk yang sudah bekerja, semoga Kau berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya dan diberikan rizki yang lebih melimpah daripada sebelumnya, amin amin ya rabbal alamin. Sehat, berkah, barokah, dan juga jangan lupa sedekah. Jangan lupa sedekah, ada link di deskripsi, itu nomor rekening atas nama Tulus Rianto BRI untuk kalian yang mau bersedekah nasi box untuk generasi bulan depan, untuk edisi bulan depan. Silakan saja, masih sangat tunggu berdonasi untuk nasi box, berdonasi untuk semen dan lain sebagainya, untuk masjid monggo kerso saja, ada di deskripsi. Sudah pasti buka dari tanggal 21 kemarin ya. Berlari lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan. Kita mau bahas lagi, saya mau sapa-sapa dulu ya, karena kemarin kita nggak ada vlog. Mas Teh pokoknya minta maaf kemarin nggak ada vlog karena posisinya sangat genting, repot. Yang pertama, yang kedua adalah Mas Teh juga lagi kondisi pemikirannya lagi nggak bener. Pokoknya kepala lagi nggak bagus lah, kepala lagi nggak baik, jadi ya kayak gitu akhirnya. Udah makin gak baik wes. Mas Reno Rutio yang punya Jepang, terima kasih. Tarik artisku, aku artisnya dia loh. Kalau kata Mbak Nisma juga badai. Ada Norta Lota di sana, ada Mas Sunario. Kemudian untuk Mbak Lady Sweet juga harusnya mic-nya nggak perlu dinyalakan semua. Soalnya padat penduduk, kalau terlalu keras gak enak didengar, malah terganggu. Kalau ngaji itu suaranya yang pelan syahdu, jadi adem, enak, menenangkan. Nah itu betul Mbak Lady. Cuma kalau misalnya nanti kita ke sana tegor, Pak, Bu, kita dianggap kafir nanti malahan. Jadi mestinya menengai. Jadi eling zaman dulu ada Sebo, jari anak Black Giant, padahal anaknya lo ganteng, cuma separuh tubuhnya penuh dengan rambut. Ya itulah Mbak Mai Tungtung. Kadang-kadang kita harus memahami. Coba cari tahu dulu yang betul ya. Dicek gen dan lain sebagainya. Mbak Winda terima kasih banyak. Terus kata Mama Ita juga terima kasih. Ada Mbak Haryanti terima kasih. Sehat semua orang baik katanya. Mantul Mas Tulus terima kasih. Mbak Haryanti juga sehat, lancar ya, cantik.
Ada Mbak Sabto di sana, ada Mas Suyanto Tembalang, Mbak Sugiyarti juga. Halo, kemana aja Mbak Sugiyarti? Ada Mbak Sabto, amin, amin, terima kasih banyak, semoga ya. Mas Tulus, jika di sekitar kita sering berbau singkong bakar, dulu sering ada di ladang, sering bau singkong bakar, baunya enak, katanya sekitar kita ada hal gaib. Nanti kita bahas ya Mbak Sabto. Kemudian Bang Ainun aja di sana ada. Kemudian ada Mahin Asa yang punya Hongkong. Ini Mahin Asa ini laki-laki atau perempuan ya? Tolong dijelaskan ya. Kata temanmu ada tsunami tinggi, apa benar Mas Tulus? Masa dari Ilyas, aku nggak tahu Mas. Serahkan pada Allah. Benar atau tidaknya kita minta jangan sampai ada ya Mas ya. Kemudian ada Mbak Ika Amana di sana. Mas Ibnu Batuta, terima kasih. Ibnu Batuta tadi Mas apa Mbak ya? Aku kok bingung jadinya. Yuk tolong dikonfirmasi ya biar enak manggilnya Mas apa Mbak. Ibu Mas Miatun terima kasih. Ada Mbak Astri di sana juga. Mas Arya Kreasi, halo. Sehat selalu kau di sana ya. Nyimak sambil masak katanya Mas Miatun. Ibu Mas Miatun terima kasih. Kenalan toh Mas T sama cewek itu sopo toh? Kemudian Mas T mau curhat yo Mbak Husnul Khotimah. Kenapa pejabat ITDW ki nek wis lungguh balik apa? Nek wis lungguh lali kalau rakyate bingung aku lur. Gitu ya. Aduh, kan sudah saya bilang Mbak, harta tahta wanita. Jin yang di badan masyarakat seperti biasa itu tidak sebanyak jin yang ada di pejabat loh. Mereka tuh lebih banyak badannya, lebih banyak jinnya. Jadi ya begitulah kira-kira. Mereka akan semakin lebih mudah terbawa, akan semakin mudah terbawa untuk menjalankan sesuatu di luar batas mereka. Lalu kita coba bahas pertanyaan dari Mbak Sabto ya. Saya dari kemarin juga sudah tertarik juga. Emang benarkah kalau bau-bau sesuatu itu di sekitar kita ada jinnya? Misalnya bau singkong, bau kentang bakar atau kentang rebus, bau rambut dibakar, tahu kan baunya kayak gitu. Nah, betul atau tidak? Dan kemarin juga saya melihat Mas T ada yang nanya nih, sebelum terjadi ada perpecahan di belakang antara Abdul dan siapa itu saya nggak tahu, kenapa Mas T mencium bau sesuatu? Ya betul, jadi gini teman-teman ya, ini bagi saya pribadi ya, ini belum pembahasan yang tadi, tapi bagi saya pribadi adalah ketika mereka beradu kekuatan atau beradu sesuatu yang berbentuk api, entah cahaya, entah apa itu. Kalau buat saya pribadi itu sebagai ini penciuman, saya nggak ngerti nih penciumannya atau penciuman gaib, tapi dalam di hidung saya terciumnya itu kayak kabel yang kebakar gitu loh guys. Kayak ada, kalian pernah mencium baunya orang las nggak? Orang las karbit atau orang ngegerenda sesuatu, hampir kayak gitu baunya. Jadi kayak kabel yang digituin, ya pokoknya seperti itulah kurang lebih. Jadi ada perkelahian antara mereka, kemudian mereka melakukan sesuatu, ada yang misalnya si Abdul lempar apa, dia ngelempar apa terus pecah pres gitu ya. Itu tuh kayak baunya kayak gitu, kayak kabel kebakar, tapi bukan kabel banget sih. Apa ya ngomongnya ya? Kayak kemarin kan makanya Mas lagi syuting tiba-tiba yang coba dulu contohin lagi dulu. Bantu le. Nah, kayak kabel nih. Plastik ya. Kayak plastik kebakar, tapi itu kalau plastik kan itu nyengat banget. Ini nih nggak nyengat, ini kayak orang nabun itu kalau bahasa Jakarta bakar sampah, hampir kayak gitu baunya. Dan itu tuh bau-bau mereka sedang berkelahi atau melemparkan sesuatu ya. Sama ketika ada benda yang datang ke sini. Jadi Mas itu paling sering banget didatengin sesuatu yang toto datang jebret, misalnya tuh meledak atau ada asapnya. Nah, itu asapnya pasti Mas T akan aku pengen pegang ini ya dulu. Iki gak ono isinya coy, ini tidak ada isinya, tapi dia mau ikut sama orang, aku juga nggak ngerti. Dia nggak ada isinya, tapi kata temenku dia itu maunya diikut orang, maunya dipegang orang gitu loh. Aku tiba-tiba pengen megang ini tadi, kok lucu tak? Jahat. Nah,
Baunya kurang lebih seperti itu. Misalnya kayak benda jatuh atau misalnya orang itu lagi ngejar keris di sebuah pohon atau di sebuah batu, terus tiba-tiba ada ledakan jedor gitu. Sebenarnya baunya hanya seperti itu, kayak orang nabun sampah antara daun dan plastik jadi satu gitu loh. Jadi baunya ya kayak orang nabun biasa aja, nggak ada bau-bau tertentu. Lalu pertanyaannya Mbak Sabtu adalah betul atau tidak ketika ada sesuatu yang berbau dengan ubi bakar, kemudian kentang rebus dan lain sebagainya, kalau itu adalah sebagai simbol kalau mereka ada di situ? Jawaban Mas Teh ya bisa iya, bisa tidak. Tidak dijamin, belum tentu dijamin kalau mereka benar-benar ada di situ. Cuma yang perlu di sini Mas Teh kasih tahu adalah ketika yang berbau-bau dengan bakar-bakaran, entah itu daging, entah itu rambut bakar, entah itu singkong bakar, entah itu jagung bakar, pokoknya sesuatu yang berbau bakar tapi agak lebih menyengat atau arahnya lebih ke makanan. Ini khususnya makanan ya teman-teman. Makanan yang dibakar khususnya polo pendem. Tahu polo pendem? Polo pendem itu adalah makanan yang tertanam di tanah. Singkong, terus kentang, muntul, tahu muntul? Nah, pokoknya tentang polo pendem yang dibakar dan itu aromanya. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Karena betul teman-teman, maaf saya itu kurang tidur. Yang pertama, yang kedua pikiran saya lagi nyabang kemana-mana. Saya diteror sama orang, saya dikejar sama orang, saya dianggap orang begini, saya sedang dipikirkan orang begini. Jadi kayak pecah buyar gitu loh. Jadi kalau biasanya, ini biasanya ya teman-teman ya, biasanya tak pakai minyak wangi, jebret-jebret trot, jebret-jebret trot kalau kata malu sih. Nah, sebenarnya, konsep sebenarnya adalah dalam hal ini kita mencium sesuatu yang terbakar, sesuatu khususnya polo pendem. Yukui mau bangsane singkong, ubi itu sebenarnya polo pendem. Kayak si kentang juga kan dalam tanah ya. Pokoknya kalau kita mencium aroma-aroma seperti itu, tahu nggak itu sebenarnya aroma apa? Kalau menurut saya, aroma genderuwo lebih arah ke situ. Genderuwo itu badannya secara garis besar baunya kayak maaf betul ya. Bentuknya kayak monyet, kayak kera, kayak gorila, tapi maaf, kayak bau babi. Badannya hampir bau babi. Terus dia itu sering mengkamuflase dirinya dengan mengeluarkan aroma-aroma begitu. Mas Teh juga nggak tahu kenapa, Mas Teh juga nggak ngerti kenapa, tapi ada salah satu kolo yang pernah Mas Teh pegang. Kolo itu biasanya sebutan untuk para kaum genderuwo ya teman-teman. Jadi ada satu kolo yang memang saya pegang dan saya benarkan, asik saya benarkan, berasa banget lo orang hebat. Enggak, kolo yang sekarang sudah menjadi lebih baik. Siapakah dia? Kolo kecombrang. Jadi menurut Abdul adalah kenapa genderuwo lebih suka mengkamuflase dirinya dengan membakar, seakan-akan ada orang singkong bakar, ada sate bakar dan sebagainya. Kenapa mereka lebih suka dengan itu? Karena pada masanya, pada waktu itu mereka sering dipelihara oleh petani. Jadi para petani itu pada masa dulu, bener ya Le? Nah, para petani pada masa dulu itu suka sekali memelihara atau mengasuh genderuwo untuk menjaga kebun mereka pada masa lalu. Dan yang mereka makan sambil menjaga kebun ditemani sama si genderuwo yang dipelihara tadi. Kalau zaman dulu tuh buat saya, orang-orang tua kita dulu memelihara genderuwo itu udah biasa ya. Udah nggak ngapa-ngapa, emang dimanfaatkan untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari sebenarnya. Jadi orang dulu sambil jaga hutan, sambil jaga kebunnya itu ya kayak gitu, sambil bakar jagung, sambil bakar singkong, bakar muntul. Nah, yang paling sering adalah bakar singkong. Nah, di situ, dan mereka lama-kelamaan suka dengan itu. Oh, jadi memang kayak si Abdul aja sampai sekarang katanya suka kalau ada orang bakar singkong, masih suka dicium-cium. Oh, jadi panganan. Oke, jadi memang betul mereka lebih menyukai apa namanya tuh teman-teman? Bau asap singkong, lebih ke singkong ya Le ya. Singkong yang lebih mereka sukai itu. Dan genderuwo ketika kalian, makanya kan hati-hati ya kalau misalnya kita di jalan atau
kita bakar singkong di tempat bla 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 serem ya, pasti serem ya, karena pada dasarnya adalah kalau menurut ceritanya Abdul, saya sendiri nggak ngerti ya. Kalau ceritanya Abdul, ketika kita sudah membakar singkong tuh sebenarnya genderuwo suka dengan bau singkong itu, gitu. Piye to Dul, kok nggak nyambung? Oke, jadi ketika kita membakar, ada yang membakar singkong itu, sebenarnya genderuwo itu suka dengan baunya. Mereka juga menikmati, mereka juga mengkonsumsi itu, tapi hanya baunya saja yang mereka konsumsi ya. Hanya sari dari bau singkong itu tadi. Itulah kenapa genderuwo lebih suka mengkamuflase kehadiran mereka dengan dibakarkan dengan bau bakaran sesuatu yang berbau-bau yang dari Pulau Pendem tadi. Ternyata itu filosofinya, itu jalurnya. Kenapa mereka lebih suka dengan kalau aku datang tuh aku lebih suka ini aroma itu. Terus kenapa kamu dulu daging, Le? Kalau Abdul ini justru aku makanya kan aneh ya. Baunya itu kayak bau sate gitu. Kalau pas dia datang tuh kayak bers lewat, kayak ada sopo sing dagang sate. Karena kan di sini jarang orang jualan sate keliling. Jadi saya sempat sering nanya, kenapa kamu sate, Le, gitu. Sombong. Jadi dulu ternyata yang memelihara Abdul itu tukang sate. Jadi dukun yang merangkap sebagai tukang sate. Dia tukang sate juga, tapi dukun juga iya. Walah, tak bongkar aib mulai neng kene. Dulu ya, jadi sebelum Abdul digunakan untuk nyantet, jadi dulu tuh Abdul ini, kalau combrang ini, Abdul itu digunakan untuk melet orang, nyantet orang ya nang? Guna-guna apa santai waktu itu? Ya, jadi Abdul itu untuk guna-guna orang. Nah, di dalam guna-guna itu ternyata ada khodam yang si Abdul ini. Dan Abdul itu dipelihara sama dukun dulunya. Dan dukun ini ternyata juga dulu jualan sate. Punya sate, berarti uang apa, Le? Iya, itulah pokoknya. Cangkemku make keceplosan. Oke. Nah, sebentar, saya baca lagi kali ya. Bentar. Jadi kalau misalnya sesuatu yang terbakar itu, contohnya kayak daging, rambut, sama polo pendem yang seperti Mas Teh sebutkan tadi, itu biasanya memang betul ada, tetapi yang makhluk yang sering suka menongolkan diri dengan mengeluarkan bau itu cuman beberapa saja, termasuk kuntilanak, pocong, sama genderuwo. Selebihnya mereka nggak suka baunya yang aneh-aneh. Paling mentok ya kalau misalnya dia jinnya perempuan atau jinnya cantik atau jinnya berwibawa, memang kadang-kadang kembang melati atau kembang kamboja. Jadi bau-baunya macam-macam. Cuman kalau untuk sesuatu yang berbau kayak kentang, singkong, itu biasanya antara 3 itu, pocong, kuntilanak, sama genderuwo. Hanya itu saja. Selebihnya mereka nggak suka. Kalau maaf ya, kalau kayak Eyang Lukito misalnya, terus dia baunya kentang bakar ya nggak mau, singkong bakar mereka nggak mau, dia nggak mau. Wah, wangi nih kayak lo. Kalian pernah tahu melati tapi yang ada parfum melati biangnya? Tapi biangnya ya itu tuh bisa wangi banget, dan di hidung tuh bisa lama banget. Kadang-kadang Eyang wis pulih Eyang sudah pulang dari sini aja baunya tuh masih ada. Itu kalau mereka. Jadi maaf, bukan saya merendahkan, tapi dalam hal ini kalau jenengan lagi di kebun atau jenengan lagi lewat tempat sepi yang menurut jenengan tempat itu tuh angker, terus jenengan itu baunya singkong, baunya kayak sate dan lain sebagainya, atau rambut terbakar, maaf, itu sebenarnya jin ecek-ecek yang ada di sekitar kalian. Memang betul bisa jadi pertanda kalau di situ ada jin. Tapi kita juga hati-hati, jangan mentang-mentang nanti Mas Teh ngomong begini terus kalian parno. Nggak taunya kita udah takut lewat situ. Ternyata emang bener ada orang lagi nabun. Yang ditabun ternyata sisa-sisa kayu-kayu singkong. Masih ada singkong yang kecil-kecil itu, masih bau singkong dong. Nah itu, jadi pemahaman begini nih boleh kita pahami, boleh kita ikuti, tapi kita tetap harus ada pengecualian. Pengecualiannya adalah kita jangan gampang takut dengan apa yang
eh setidaknya itu jadi gampang parnoan. Parnoannya adalah karena bau ini, bau rambut. Nggak taunya tetangga kamu habis potong rambut terus bakar rambut. Nah itu yang harus kita ini. Jadi kita jangan gampang parno. Dan kalau toh kamu ketika tipsnya buat kalian yang kalau misalnya ngerasa lagi nyium bau sesuatu terus kalian itu merasa ketakutan, wes masa bodoh, jalan saja, nggak usah dipikirin. Jadi jangan diomong. Sebenarnya itu makanya Mas saya selalu bilang, apa-apa itu kalau kita pikirkan positif dan jangan dibicarakan, insya Allah semua akan baik-baik saja. Semua nggak ada masalah dengan apa yang jenengan mau selesaikan, baik-baik aja insya Allah kok. Asal jangan diomong. Sebenarnya kuncinya mereka itu satu, jangan diomong. Tips dari Mas Tulus cuma itu doang. Misalnya kamu jalan berdua, terus kamu cium bau itu, jangan diomong wis. Ngomongnya nanti kalau sudah lewat dari situ, terus kamu sudah sampai rumah. Tadi kamu menyium bau nggak? Misalnya gitu. Jadi kalau pada posisi itu kamu cium, terus kamu tersuges, kamu ngomong, bau singkong bakar ada genderuwo kali di sini ya. Nah misalnya kamu ngomong begitu, wah itu sudah akses buat dia, itu sudah akses buat si genderuwo untuk nongolin diri ke kamu. Nanti kamu bisa jadi diganggu, entah kamu ngelihat wujudnya, entah kamu tiba-tiba di ini atau gimana. Jadi itu guys, itu sebenarnya segala sesuatunya itu sekali lagi mereka itu masuk dari sini dan sini. Ketika dia sudah masuk dari sini, kemudian otak kamu tercover sama dia, blok kamu terbawa. Ih bau singkong, jangan-jangan ada genderuwo. Yang tadinya nggak ada ya jadi ada. Itu yang harus hati-hati. Jadi tipsnya Mas Tulus cuma satu. Ketika kamu merasa menjalani itu, kamu berpikir seperti itu, kamu jangan ikuti jalur itu. Kamu jangan, misalnya kamu misalnya nih, kamu lagi jalan terus kamu cium bau itu, hati kamu ngomong nih, wah apa nih? Udah jangan dibahas lagi. Udah kamu closing mulut kamu di situ, closing pemikiran kamu, closing mulut kamu bicara, diam saja. Setelah itu kamu pergi. Nanti sudah sampai rumah baru kamu ngomong, "Ma, tadi aku jalan aku nyium bau ini." Gitu. Jadi kan sudah di rumah itu posisinya sudah tidak di situ lagi. Dan biasanya genderuwo itu tipenya kan memang suka nyelip di sela-sela pohon atau kalau pocong itu di pohon pisang itu paling banyak ya, pohon pisang yang suka basah-basah gitu. Kalau kuntilanak kan pohonnya beda-beda. Pohon yang besar itu biasanya isinya genderuwo. Kalau pohon yang agak kecil-kecil biasanya kuntilanak. Atau pohon yang banyak dahannya itu yang paling disukai kuntilanak. Jadi kita juga harus memahami beberapa titik atau beberapa poin yang memang bisa saja itu dihuni oleh mereka. Akan tetapi dalam hal ini kita bukan berarti kita harus ngalah, kita harus diam, terus kita takut. Jangan, kita lawan semua itu. Ketika kita punya pemikiran, oh di sini ada nyium bau sate, berarti ada genderuwo. Misalnya kayak kamu tuh lagi di hutan tiba-tiba kamu nyium daging dibakar atau orang lagi nyate, ya nggak mungkin toh namanya kamu di hutan. Nah itu kan udah jelas-jelas sesuatu pertanda, sesuatu yang nggak benar ya. Jadi jangan kamu pikirkan, jangan kamu anggap ada apa. Jadi jangan dibawa lah. Jangan terlalu kamu ikuti, jangan terlalu kamu bawa. Jadi seakan-akan aja nggak terjadi apa-apa. Ini di hutan terjadi apa-apa malah ribet. Nah udah, diam saja, kemudian lakukan. Kalau bisa berdoa sama Allah. Mundur dulu satu langkah. Kalau kamu benar-benar nggak yakin, terus kamu benar-benar ada rasa takut, mundur satu langkah. Baca bismillah, baca syahadat, baca sholawat, istighfar. Kemudian langkah lagi sambil tarik nafas. Allahu Akbar. Kamu ngelangkah, jalan sudah. Terus jangan pikirin lagi apa yang mau kalian pikirkan tadi. Ya namanya di hutan. Terkecuali kamu lewat di perkampungan, tiba-tiba kamu cium, ya udah nggak usah suges yang macam-macam lah. Namanya di kampung. Bisa jadi di sebelah sana ada yang lagi nyate, ada yang jualan sate, atau di sebelah sana mungkin ada apa. Jadi kita nggak bisa juga berpangku tangan dengan sesuatu yang ya menurut kita benar terus tersuges akhirnya ke bawah. Janganlah, nggak usah kayak gitu. Simple saja hidup itu. Jangan terlalu kita bawa pikiran kita. Kalau kita bawa pikiran kita terus, kita jadi baper, kita bakal jadi begini, kita akan terus terbawa itu ya terus-terusan begini. Nah itu yang nggak bagus ya teman-teman ya. Jadi kita tetap harus mengikuti jalurnya. Boleh kita mempercayai, tapi ketika kamu sudah mencium itu terus posisinya kamu memang di tempat rame, contohnya kamu di food court, kamu bau singkong bakar, sedangkan di situ nggak ada orang jual singkong bakar. Nah itu bisa jadi food court-nya menggunakan pengasihan atau penglaris dan sebagainya. Kecuali kamu di food court itu emang sudah ada yang jualan sate, terus kamu bawa sate, kamu kaget ada genderuwo kali di sini ya, mau sampai mampus lu ngomong juga nggak ada.
emang ada yang jualan sate di situ gitu loh. Jadi segala sesuatu bisa suges, bisa masuk, bisa terbawa, bisa kena di kita, tetapi dengan posisi dan waktu yang tepat. Contohnya kamu kayak di hutan atau kamu sendirian, terus kamu tiba-tiba mencium bau aneh, terus kamu ngomong sendiri, ih bau apa sih ini? Itu aja udah kena kamu udah terbawa akhirnya di situ. Nah jadi ayo kalau mau mendapatkan sesuatu yang positif dari beberapa cerita, dari beberapa omongan-omongan orang di masa lalu, gunakan sesuatu yang baik, manfaatkan untuk sesuatu yang baik, dan kerjakan untuk yang baik juga. Yang penting adalah pemikiran kita harus terus baik, pemikiran kita harus terus jadi pemikiran yang benar dan tidak berfungsi untuk sesuatu yang tidak baik. Contohnya dengan berpikir yang tidak, berbuat yang tidak, kemudian memikirkan sesuatu yang tidak ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Sato, semoga mengerti dan yang lain juga bisa memahami, menambah ilmu lagi bahwa di sini ketika membau begitu ya boleh. Sekarang kita mikirnya gini aja. Oh, kata Mas Tulus kan kalau bau-baunya begitu jinnya jin ecek-ecek semua. Udah biarin aja lah, ngapain ngurusin jin ecek-ecek. Kecuali kalau baunya kembang, baunya wangi, itu jin berwibawa. Saya wajib hormati dia karena kita saling menghormati. Cuma kalau jinnya ecek-ecek ngapain saya harus takut? Ih, jalan aja lagi, bodo amat. Nah, misalnya seperti itu tuh nggak apa-apa lah. Itu bagus, itu tertanam mindset yang bagus juga. Jadi supaya kita berpikir positif, supaya kita juga tetap kuat. Karena pada dasarnya adalah kita itu negatif dan positif. Kalau kamu maju, dia mundur. Kalau dia maju, kamu mundur. Kamu semakin takut, dia akan semakin maju. Dia akan semakin besar, dia akan semakin menyerap apa yang kamu takutkan. Ketika kamu berani, dia akan terserap energinya dengan kamu. Dan seperti itu kurang lebih. Saling memakan satu sama lain. Jadi kalau kamu berani, dia yang takut. Kalau kamu takut, dia yang berani. Hanya seperti itu prosesnya. Kurang lebih proses penggambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Sato. Semoga bisa dipahami dan dimengerti juga. Untuk teman-teman yang mungkin saja ingin bercerita, menanyakan sesuatu, punya sebuah pertanyaan tentang apapun itu, boleh klik di kolom komentar atau di Instagram Masti di bigtulus_bb2. Tapi ingat, syaratnya cuma satu saja, harus sabar dan jangan teror Masti dengan miss call, dengan apalah itu, tolong jangan diteror itu ya. Terus untuk teman-teman yang mau berdonasi, silakan di deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Untuk teman-teman yang mau berdonasi, masih sangat tunggu sekali untuk donasi nasi box di bulan depan. Mudah-mudahan tersampaikan lagi, berapapun akan tetap Masti sampaikan ya. Syukur-syukur Masti pribadi bisa membantu, syukur-syukur Masti pribadi bisa menambahi gitu ya. Niat dalam hati sih seperti itu. Mudah-mudahan Allah bantu untuk menyelesaikan, Allah bantu untuk menambahkan itu ya. Masti mau ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Sudah sedekah, terima kasih banyak. Oh iya, stok minyak bidara tinggal 8 unit lagi, 8 pieces lagi. Untuk teman-teman yang mau berbagi pesan minyak bidara, minyak rukiah untuk mengusir sesuatu yang ada di badannya tidak baik, boleh langsung DM Mas Teh di Instagram ataupun kan di deskripsi itu ada nomor rekening, terus ada nomor WA untuk buat konfirmasi, langsung WA ke situ saja, insya Allah nanti Mas Teh tanggapi ya. Ada minyak bidara tinggal 8 pieces lagi untuk teman-teman yang mau pesan, langsung aja DM ke Mas Teh. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, insya Allah ketemu lagi di vlog Mas Teh selanjutnya. Mas Teh mohon maaf kemarin gak ada vlog, pokoknya intinya hari ini sudah ada. Mudah-mudahan terhibur dengan vlog ini dan menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, wawasan kita bahwa beberapa dunia ini ternyata terpisah dan ada dunia lain selain dunia nyata ya. Masih mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur kata yang berkenan kalau tersinggung atau mungkin ada yang agak sedikit kasar bahasanya. Mas Teh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu di vlog selanjutnya. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Sehat selalu ya.